Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Balik lagi di channel aku di Cerita Dawijaya. Jalan-jalan kemana kita hari ini? Sesuai judulnya dan juga seperti yang kalian lihat di gambar, kali ini aku ngajak kalian jalan-jalan ke Bloemenmarkt. Bloemenmarkt atau pasar bunga ini ada di tempat aku tinggal, yaitu di kota Ghent. Biasanya diadakan setiap hari Minggu sekitar pagi sampai siang hari. Nah, ramenya itu kurang lebih sekitaran jam 10-an. Selain kalian bisa beli bunga baik itu dalam bentuk buket atau kalian bisa tanam kembali di rumah, di sini juga kalian bisa beli berbagai macam pot atau misalkan vas atau juga tanaman-tanaman lainnya. Untuk harganya sendiri ini bervariasi tergantung jenis tanaman apa yang kalian mau beli. Kita ngobrolin random aja ya. Jadi kalau misalkan di tempat aku sendiri ya, di Belgia setahu aku itu ngasih bunga nggak selalu identik ke pasangan, tapi juga banyak dari mereka akan membawakan buket bunga ketika mereka berkunjung ke rumah sahabat, ke rumah teman, atau mungkin ke acara-acara tertentu. Serta banyak pula dari mereka yang beli tanaman atau beli bunga ya untuk ditaruh di rumah sebagai hiasan. Terlebih kalau sudah memasuki musim semi atau musim panas di mana pilihan akan tanaman itu lebih banyak, jadi kayak kepengenan untuk memiliki tanaman di rumah itu lebih besar gitu. Oh iya, walau di sini itu nggak semua rumah memiliki teras atau memiliki kayak taman, tetapi selama aku mengunjungi rumah teman-temanku atau rumah kerabat yang ada di sini, seenggaknya mereka tuh punya satu tanaman kecil di dalam rumahnya. Jadi kayak udah punya kebiasaan, karena mungkin juga di sini mengakses toko tanaman itu nggak terlalu susah dan juga banyak varian, jadi banyak dari mereka juga ingin beli buat ditaruh dalam rumah. Ya itu dia, meskipun mereka nggak punya teras atau nggak punya taman. Yang ini kita lihat banyak hijau-hijau seger ya. Dan di sini tuh banyak juga dijual kayak bibit-bibit tanaman untuk kita gunakan di dapur, kayak misalkan daun basil, thyme, kemudian juga ada bibit tomat, ada lemon, kemudian aku kemarin juga lihat ada bibit dari buah anggur dan juga buah tin. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak cari bibit tanaman-tanaman yang cenderung tumbuh di Indonesia itu bakal kesulitan banget. Waktu itu sih aku sempat lihat lumayan sering ada kayak pohon pisang yang mungkin ukurannya masih kayak 50 cm atau maksimalnya 1 meter, tapi itu nggak selalu ada karena memang ya itu balik lagi ya, suhu di sini kan ada musim dinginnya, jadi banyak tanaman-tanaman yang memang tumbuh bagus di Indonesia di sini itu akan kesulitan banget apalagi ketika memasuki musim dingin. Kalau aku pribadi waktu di Jakarta aku nggak pernah punya tanaman, jadi memang kayak nggak ada passion, kesabaran untuk merawat tanaman. Tapi semenjak tinggal di sini kayak ngelihat hijau-hijau, warna-warni gitu ya macam-macam, aku jadi suka punya tanaman baik itu yang aku taruh di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tapi ya gitu, PR-nya aku jadi harus ngeh kapan tanaman ini harus aku kasih air, kemudian kapan aku harus kasih vitamin dan sebagainya. Apalagi untuk tanaman di luar ruangan itu kalau udah masuk musim gugur atau musim berlanjut ke musim dingin, daun-daunnya itu bakal rontok, jadi cuma kayak sisa tangkainya aja, dan itu kelihatan beda banget pemandangannya ketika di musim panas dengan di musim dingin.
Ya, seperti yang aku ceritain sebelumnya, kalau Blue Moon March ini biasanya diadakan 1 minggu sekali, tepatnya di hari Minggu. Jadi sekitaran pagi hari sampai jam waktu makan siang lah ya. Dan kalau musim panas gini memang lebih banyak orang yang datang ke sini untuk sekedar melihat-lihat atau memang membeli. Dan banyak juga dari mereka tuh jalan-jalan ke sini sembari bawa hewan peliharaannya, yaitu anjingnya. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Obrolan random berikutnya adalah terkait dengan musim panas, sama kayak di Indonesia juga ya, biasanya ada yang namanya liburan semester, bulan Juni ya biasanya. Di sini juga ada namanya summer holiday, itu biasanya kalau pelajar dapat liburnya dari sekitar tanggal 1 Juli sampai akhir bulan Agustus, jadi ya kurang lebih 2 bulan. Tapi untuk liburan mahasiswa biasanya mereka akan dapat jatah libur lebih panjang, kecuali memang ada yang dikerjakan gitu ya, tapi normalnya mereka akan memiliki libur yang lebih panjang. Maka gak heran juga banyak orang tua murid yang mereka sengaja mengambil cuti tahunannya di musim liburan itu untuk bisa menikmati waktunya bersama anak-anak mereka yang memang lagi liburan. Kemudian untuk mengisi liburan juga banyak diadakan namanya summer camp. Ini biasanya organisasi-organisasi ini mengadakan event untuk anak-anak yang sedang liburan itu dengan tema-tema tertentu, misalkan kegiatan olahraga, kegiatan seni, kemudian mungkin juga camping dan lain sebagainya. Jadi selama beberapa hari atau beberapa minggu mereka akan diikutsertakan di kegiatan tersebut. So, kalau menurut aku, di negara dengan 4 musim, ya terlebih karena aku saat ini sekarang ada di Belgia, musim panas itu kayak musimnya liburan. Ya meskipun harus digarisbawahi yang libur itu kan gak semua pekerja libur di musim panas ya, tapi karena mataharinya terbenamnya lebih lama, jadi kita tuh ngerasa hari itu lebih panjang. Makanya gak heran kalau di musim panas itu banyak orang yang suka jalan-jalan ke taman, piknik bareng teman atau sama keluarga. Kemudian juga mereka ke pantai, ke sungai, ya pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan ini akan susah dilaksanakan di musim dingin. Karena ya gimana ya, mau keluar rumah aja udah keburu dingin kan. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan seni atau misalkan konser musik atau pameran-pameran tertentu yang diadakan di musim panas ini. Jadi kayak auranya tuh semakin kayak merasa aura liburan gitu ya, meskipun paginya tetap harus kerja. Ngobrolin lagi tentang Blue Moon March, jadi di tanggal-tanggal tertentu, tapi kecenderungan sih kalau musim panas bisa hampir tiap minggu ya, ada namanya pertunjukan orkestra di Blue Moon March ini. Jadi biasanya kalau mau nonton orkestra itu kan harus bayar sekian gitu ya, kemudian ditonton di tempat tertentu, tapi di sini kalian bisa menikmatinya di tengah-tengah pedagang-pedagang bunga. Di sini juga disediakan bangku-bangku, jadi kalian bisa duduk, dan mereka juga akan kayak ngasih brosur terkait dengan informasi komunitas mereka, serta juga lagu yang akan mereka bawakan di event ini. Seperjalanan aku pulang, jadi aku ngelewatin juga pasar hewan. Tapi yang dijual di sini tuh kayak hewan-hewan ukuran kecil ya, dan biasa ditemukan di rumah, kayak misalkan ada ayam, kelinci, ada mereka juga ada yang jual burung, serta beberapa dari mereka tuh kayak jual telur ayam dari peternakan mereka. Pasar hewan ini sendiri biasanya diadakan setiap hari Minggu. Jadi kalau hari biasa ya cuma tempat lalu lintas pejalan kaki, tapi kalian bisa lihat di sebelah kiri itu banyak restoran-restoran atau kafe-kafe.
Oke, itu dia videoku kali ini. Thank you banget buat teman-teman semuanya sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Selalu jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.